Tahukah kalian, jika di Solen 2, limit dolo atau level 99 ada 3 orang juga. Sama seperti di Solen 1, kisahnya pun mirip. Di mana ada 3 kisah cinta segitiga antara 2 lelaki dan 1 perempuan. Entah disengaja autornya atau tidak, tapi ini benar-benar mirip dengan kisah cinta segitiga limit dolo di Solen 1. Oke, sebelum kita membahas siapa saja 3 limit dolo di Solen 2 dan bagaimana kisah cinta mereka, sejenak mari kita bahas dulu kultivasi ataupun level dolo di semesta Solen. Mari kita mulai. Di Solen 1, level dolo dapat dibagi menjadi beberapa sub-level. Level 91 sampai 95 disebut normal dolo. Level 96 sampai 98 disebut puncak dolo. Sementara level 99 disebut fearless atau tak tertandingi dolo. Barulah dalam Solen 2 dan Solen 3 level 99 disebut limit dolo. Sementara level 91 sampai 94 disebut tertinggi dolo. Level 95 sampai 98 disebut super dolo. Nah, di Solen 4 beda lagi tuh. Limit dolo dibagi lagi menjadi 3 sub level. Mendekati setengah dewa, dan mendekati dewa. Selanjutnya, mari kita masuk ke alam dewa. Level 100 sampai 109 disebut dewa. Level 110 sampai 119 disebut dewa sejati. Level 110 sampai 129 disebut super dewa. Level 130 sampai 149 disebut setengah langkah raja dewa. Sementara level 150 ke atas disebut raja dewa. Di alam dewa ada juga tuh peringkatnya, dari yang lemah sampai yang terkuat. Itu bisa dilihat dari cincin dewa yang mereka miliki. Tingkat menteri atau petugas mempunyai 1 cincin dewa. Dewa tingkat 3 mempunyai 3 cincin dewa. Dewa tingkat 2 mempunyai 5 cincin dewa. Dewa tingkat 1 mempunyai 7 cincin dewa. Sementara Raja Dewa atau Dewa Agung mempunyai 9 cincin dewa. Oke, selanjutnya mari kita bahas ke topik utama. Siapakah 3 limit dolo yang ada di Solen 2 dan bagaimana kisah cinta mereka? Jika di Solen 1 ada Tang Chen dari sekte Haotian, Chen Dao Liu dari Spirit Hall, dan Bosaisi dari Pulau Dewa Laut. Sementara di Solen 2 ada Mu En dari keturunan Xiao Geng. Saat ini dia adalah Direktur Akademi Shrek dan Ketua Pavilion Dewa Laut. Roh pelindungnya adalah Naga Emas. Yang kedua ada Long Xiaoyao yang mempunyai roh pelindung Naga Hitam. Dia mempunyai julukan Kaisar Naga Dolo. Long Xiaoyao ini tidak jelaskan dia berasal dari mana, atau mungkin admin lupa ya. Oke, yang ketiga, ceweknya nih, bernama Ye Si Shui. Dia berasal dari Gereja Roh Kudus, atau lebih tepatnya Master Jiwa Jahat. Dan saat ini, dia telah menjadi pemimpin Gereja Roh Kudus, dan pastinya musuh utama di Solen 2. Ye Si Shui mempunyai roh kembar. Roh utamanya adalah boneka iblis darah. Dan roh keduanya adalah Radiant Phoenix. Dia mempunyai julukan Dewa Kematian Dolo. Lalu bagaimana kisah cinta rumit di antara mereka bertiga? Mari kita flashback ke novel chapter 603. Pertemuan mereka bertiga berawal saat mengikuti turnamen duel Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Ye Si Shui datang ke sana sudah ada motif tersembunyi. Niatnya bukan untuk mengikuti turnamen, melainkan untuk menandai talenta terbaik di generasinya. Itulah sebabnya dia mendekati Mu En dan Long Xiaoyao, dan tidak butuh waktu lama, mereka bertiga akhirnya akrab. Namun tanpa mereka berdua sadari, mereka berdua akhirnya jatuh cinta pada Ye Si Shui. Di sisi lain, Ye Si Shui jatuh cinta pada salah satu di antara mereka berdua, yaitu Long Xiaoyao. Namun ayah Ye Si Shui, Zhong Liwu, pemimpin Gereja Roh Kudus saat itu, tidak akan pernah mengizinkannya untuk memilih Long Xiaoyao, karena dia bukan berasal dari Akademi Shrek. Itulah sebabnya Ye Si Shui memilih Mu En menjadi kekasihnya. Namun mereka bertiga masih tetap akrab dan menjaga satu sama lain. Waktu berlanjut, ayah Ye Si Shui memberikan tugas lagi padanya untuk memisahkan Mu En dan Long Xiaoyao.
bahkan harus membuat mereka berdua untuk saling membenci. Karena menurut ayahnya akan sangat berbahaya bagi gereja Roh Kudus untuk melawan dua master jiwa paling berbakat, dan itu akan mempengaruhi perkembangan gereja Roh Kudus. Jika tugas yang diberikan ayahnya ini gagal, ayahnya akan membunuh mereka berdua, Mu'en dan Long Xiaoyao. Ye Xishui akhirnya menyusun sebuah rencana untuk melindungi mereka berdua. Ketika Ye Xishui menemui mereka berdua di suatu malam, dia memasuki kamar Long Xiaoyao dan menggunakan tubuhnya untuk memancing Long Xiaoyao. Tentunya malam itu mereka berdua akhirnya main kuda-kudaan. Yang lebih parahnya lagi, Mu'en melihat Ye Xishui memasuki kamar Long Xiaoyao. Apa nggak sakit tuh, teman makan teman? Setelah kejadian itu, pertemanan mereka akhirnya hancur dan tidak akrab lagi seperti dulu. Mu'en merasakan sakit hati yang dalam dan mencoba melupakan Ye Xishui. Dia akhirnya menikah dan memfokuskan hidupnya di Akademi Strike. Sementara itu, Long Xiaoyao, karena merasa bersalah pada Ye Xishui, iyalah, udah ngambil saripatinya, masa nggak mau tanggung jawab? Long Xiaoyao akhirnya mengikuti Ye Xishui ke gereja Roh Kudus sebagai pelayan ataupun sebagai pengawal untuk menebus rasa bersalahnya selama sisa hidupnya. Dia bahkan tidak peduli meskipun Benio Dolo memusuhi gereja Roh Kudus. Hingga terjadi pada satu momen, ketika Kaisar Matahari Bulan, Su Tindran membuat jebakan untuk membunuh Ye Xishui dan Long Xiaoyao. Namun itu diselamatkan oleh Yu Hao dan Tang Wutong. Di saat kritis itulah, Ye Xishui akhirnya menceritakan kisah sebetulnya antara dia, Mu'en, dan Long Xiaoyao. Dia sebetulnya telah merencanakan semuanya, agar nyawa Mu'en dan Long Xiaoyao terselamatkan. Dia juga mengakui orang yang dia cintai selama ini adalah Long Xiaoyao, bukan Mu'en. Nah, sebelum mereka berdua mati, Ye Xishui dan Long Xiaoyao akhirnya memberikan kekuatan roh paling murni mereka pada Yu Hao dan Tang Wutong. Di masa depan, ini akan membantu Yu Hao dan Tang Wutong ketika mereka membentuk inti jiwa ketiga melalui metode Yin Yang Complement. Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi mereka berdua terhadap Mu'en selama ini karena Yu Hao adalah muridnya. Akhirnya, dua limit Dolo paling ditakuti, Kaisar Naga Hitam Dolo serta Dewa Kematian Dolo, mati di depan Yu Hao dan Tang Wutong. Nah, gimana menurut kalian? Mirip kan dengan kisah limit Dolo di Sulen 1?